Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimana kabar? Pastinya kita semua tetap merasakan sukacita oleh karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Melengkapi sukacita kita hari ini. Mari bersama kita menikmati firman Tuhan yang kita akan baca bersama berdasarkan bahan dari Renungan Harian Gereja Toraja edisi Selasa 25 Agustus 2020. Kita persiapkan bahan bacaan kita yang terdapat dalam kitab Roma pasal 11 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-36. Mari kita persiapkan bacaan kita. Roma pasal 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-36. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, kita berdoa. Dimuliakan Engkau Allah Bapa Tuhan kami, yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang terus hadir dalam kehidupan kami suka dan duka, yang senantiasa pula kami nikmati berkat-berkat-Mu. Sehingga pada kesempatan ini, kembali kami ada di hadapan-Mu, menundukkan kepala, menikmati hadirat-Mu. Kesempatan ini kami gunakan untuk mendengarkan suara Tuhan, berbicara kepada kami melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu. Allah Bapa Tuhan kami sedia untuk mendengarkan Engkau. Roh Kudus, kiranya menolong kami, agar dapat menjadi pendengar dan pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita lihat Roma pasal 11 ayat 25 sampai ayat 36. Perikop ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Penyelamatan Israel. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari keseluruhan bacaan kita ini diberi tema dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia.
Bapak Ibu, saudara yang kekasih, ada semboyan demokrasi yang sering diungkapkan, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ungkapan ini hendak menunjukkan bahwa kemerdekaan dan pemerintahan itu bukan karena kekuatan pribadi, sehingga tidak ada pribadi yang menyombongkan diri karena kekuatan, kepandaian, atau potensi diri pribadi, tetapi kebersamaan seluruh rakyat. Hal senada juga diungkapkan oleh Rasul Paulus guna mengingatkan jemaat di Roma. Di ayat 36 tadi dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Ungkapan itu jelas hendak mengingatkan saudara-saudara di Roma agar jangan menyombongkan diri karena merasa pandai, sebab segala sesuatunya adalah karya Allah. Dia punya cara untuk menyatakan kemurahannya bagi umat yang dikasihinya dengan cara yang tak terselami oleh pikiran dan akal manusia. Dikatakan di ayat 34, Paulus mengatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Teguran di atas ditujukan kepada pribadi-pribadi yang menyombongkan diri di Roma karena mereka merasa diri pandai dan menilai rencana Allah dengan akalnya. Mungkin kita sering mengukur rencana Tuhan sesuai dengan kepandaian kita. Akibatnya, kita meragukan bahkan cenderung mempersalahkan rencana Tuhan. Misalnya, mungkin ketika kita sakit, kita mulai merasa bahwa Allah tidak adil. Padahal Dia mau memberi waktu bagi kita untuk beristirahat sambil kita merenungkan perjalanan kehidupan kita. Atau saat kita belum mendapat pekerjaan, sudah sekian lama kita berupaya bahkan tak putus-putusnya berdoa. Mungkin di saat itu kita berkeluh kesah dan mempersalahkan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Padahal mungkin pada saat itu Tuhan mau agar kita lebih berserah lagi kepadanya. Yang pasti bahwa Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Allah sumber segala sesuatu, dan oleh karena Dia, kita melangkah dalam hidup, serta hanya kepada Dialah kehidupan kita ini. Dengan menjadikan Allah sebagai yang utama, maka tidak ada jalan lain bagi kita untuk mengandalkan kepandaian dan akal kita selain memuliakan Allah. Amin. Dimuliakan senantiasa Allah Bapa Tuhan kita yang pastinya memiliki rancangan-rancangan indah dalam kehidupan kita. Dan karena itu, andalkanlah Dia, biarlah segala kehidupan kita ini, kita aminkan bahwa itu berasal dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Amin. Mari kita satu dalam doa syukur, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih kesempatan bagi kami untuk belajar dari firman-Mu, untuk mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, untuk terus mengamini bahwa kehidupan ini dari Engkau. Oleh karena Engkau dan seluruh kehidupan ini adalah kemuliaan untuk nama-Mu. Teruslah bimbing kami ya Tuhan, untuk memahami rancangan-rancangan-Mu dalam kehidupan kami, dan menantikan jawaban dari setiap doa dan pergumulan kami. Dan mampukan kami untuk sungguh-sungguh terus mengarahkan kehidupan ini demi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami sungguh bersyukur firman-Mu boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kami, untuk menghibur dan menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Dan kepadamu ya Bapa kami berdoa.
Tetaplah kiranya Engkau menganugerahkan kepada kami hikmat-Mu, juga kekuatan dan kesehatan dalam bekerja, bahkan dalam menjalani pendidikan, menjalani kehidupan rumah tangga, menjalani pelayanan-pelayanan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Berkati seluruh umat-Mu, dan berkati setiap pelayanan yang dikerjakan demi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami Tuhan, dan layakkan kami untuk senantiasa mendengarkan suara-Mu dan menikmati setiap berkat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang bersyukur kepadamu. Amin.